Jadi gini Pak Ustadz Taufik, menjelang Natal ini kan selalu rame nih di medsos soal boleh atau enggak ngucapin Natal, terus kemudian soal macam-macam lah terkait soal Natal ya. Yang rame malah justru banyak kan bukan orang Kristen. Nah, terus saya lihat ada di tweetnya Ustadz Taufik Damas itu membahas soal Selamat Natal nih, kebolehan boleh atau enggak ngucapin ucapan Selamat Natal. Terus di situ Ustadz Taufik bilang tentang bahwa itu ranah muamalah ya, hubungan manusia, dan itu boleh. Dan Ustadz Taufik sendiri kan ngucapin Selamat Natal. Ya. Nah itu gimana, bisa dijelaskan nggak Ustadz lebih jauh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya memang pertanyaan soal boleh atau tidak mengucapkan Selamat Natal atau Selamat Hari Raya untuk umat lain bagi orang Islam, itu ada perbedaan pendapat. Nah, saya secara pribadi mendukung pendapat yang membolehkan. Karena ini ranah muamalah dan sangat baik bagi kita sebagai bangsa yang beragam. Muamalah itu apa, Tat? Bisa dijelaskan? Muamalah itu interaksi sosial antar kita yang itu sebetulnya tidak ada batasan di dalam agama. Yang ada batasan itu kan kalau sudah menyangkut aspek ibadah. Yang kita tidak boleh ikut ibadah agama lain. Tapi kalau muamalah ya apapun. Nah, termasuk dalam hal ini mengucapkan Selamat Natal itu bagian dari muamalah. Kalau ada kekhawatiran bahwa mengucapkan Selamat Natal mengubah iman, saya pikir itu mengada-ada. Coba tanyakan kepada Muslim yang selama ini terbiasa mengucapkan Selamat Natal, apakah iman mereka berubah? Kan tidak. Jadi dalam hal ini terlalu mengada-ada kalau ucapan Selamat Natal itu dianggap kemudian mengubah akidah atau iman kita. Seakan-akan yang mengharamkan itu menganggap bahwa kalau mengucapin Natal itu kayak setuju dengan konsep teologinya Kristen gitu ya? Iya. Padahal enggak gitu. Padahal ya, enggak. Saya setiap Natal itu selalu mengucapkan Selamat Natal kepada kawan-kawan yang memang merayakan Natal, dan iman saya nggak pernah berubah. Surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak pernah berubah sedikit pun gitu. Ini kan bagian dari muamalah atau hubungan sosial antar kita yang menurut saya memang harus dipupuk di tengah masyarakat yang beragam supaya persaudaraan antar umat beragama itu betul-betul mendalam gitu loh. Dan muamalah dengan sesama, dengan non-muslim itu sah ya dalam Islam ya, halal kan? Halal, bahkan ada ayatnya itu menyebutkan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita itu boleh gitu loh. Apapun yang kita lakukan itu boleh. Termasuk soal mengantar makanan. Kita boleh mengantar makanan kepada orang yang beda agama. Orang yang beda agama juga boleh mengantar makanan kepada kita. Maksudnya memberi makanan. Memberi gitu makanan. Ya. Yang penting makanannya itu yang dihalalkan bagi kita. Jadi tidak ada masalah. Dan faktanya sebetulnya kita ini mengada-ada karena fakta sosial kita ini sudah kerjasama kok antar umat beragama itu. Coba lihat di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Itu kadang-kadang bosnya ya, pemiliknya itu ya orang-orang non-muslim. Kemudian pegawainya, direksinya juga orang muslim. Itu kan namanya sudah bekerja sama dengan baik. Itu sudah bermuamalah dengan baik. Nah itu jadi penting ini poinnya Pak Ustadz nih. Ustadz Taufik ya. Karena kan baru-baru ini di tweet, di medsos juga beredar tuh video dari Ustadz Khalid Basalamah. Saya nggak tahu itu video kapan, tapi video tentang bagaimana hukumnya menerima order Natal, menerima pesanan apa itu makanan apa Natal. Terus kata Ustadz Khalid Basalamah itu haram karena itu membantu upacara Natal. Itu gimana Tat? Jadi padahal ini kan ranahnya muamalah kata Ustadz tadi. Ya kalau sebagai pendapat itu sah-sah saja gitu sebagai pendapat. Tapi ya saya berpendapat tidak seperti itu, bahwa kita ini katakanlah memang bahkan banyak kok renovasi gereja katakan itu yang mengerjakan adalah tukang-tukang yang beragama Islam. Dan itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Termasuk kita dapat orderan umpamanya bikin topi Santa atau bikin makanan buat perayaan Natal. Nggak ada masalah. Yang kita tidak boleh itu kemudian ibadah ikut pada ibadahnya agama lain. Itu titik. Jadi kalau kita sekedar
Bahkan kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad itu pernah membuat perjanjian untuk membantu pembangunan gereja. Bahkan teksnya itu bukan menghutangkan, tapi membantu, memberi pembangunan, berpartisipasi dalam membangun gereja. Bukan menghutangkan. Itu Nabi Muhammad sendiri yang memberi teladan. Nabi Muhammad. Dan memang sebetulnya hubungan antar umat beragama ini harus selalu dipupuk sedemikian baik sehingga persaudaraan dan persahabatan kita itu tidak basa-basi. Soal perbedaan keyakinan dalam Islam dan agama-agama lain itu jelaskan lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Itu artinya apa ya? Kita tidak boleh ikut ibadah dengan ibadahnya orang lain. Sebagaimana juga mereka tentu dalam agamanya ada larangan untuk beribadah mengikuti ibadah agama orang lain, kan begitu. Nah itu kan kembali ke soal, ini menarik nih, kembali soal pernyataan Khalid Basalamah ya, Ustadz ya. Kan Ustadz Khalid bilang bahwa karena ini menerima orderan itu bagian dari membantu perayaan Natal gitu ya. Padahal ini kan menurut Ustadz Taufik ini adalah ranah muamalah. Nah ini kan tadi itu loh yang Ustadz bilang, ini kan kekhawatiran yang mengada-ada gitu ya. Takut imannya ikut berubah gitu. Nah itu kan Ustadz di tweet juga pernah memberi contoh analogi tentang misalnya ucapan selamat perkawinan atau apa kan. Iya. Itu gimana? Jadi itu jadi aneh gitu kan? Ya memang itu logikanya kalau kita mau memperdebatkan antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang mengharamkan. Sebetulnya yang mengharamkan kan alasannya kadang-kadang mengada-ada. Perubahan iman hanya gara-gara mengucapkan Natal. Itu namanya seolah-olah dia punya hak menentukan iman orang. Padahal iman kita ini urusan kita pribadi, nggak ada urusannya sama orang lain. Kita tahu kan definisi iman itu adalah iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wal amalu bil arkan. Mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Meyakini kebenaran apa yang kita ucapkan, kemudian melakukan konsekuensinya sebagai orang beriman. Dalam konteks ini kita beriman pada ajaran Islam. Ya kita melakukan keharusan kita sebagai orang Islam. Ya rukun Islam itu ya sholat, puasa, zakat, haji. Jadi ketika ada orang bisa mendikte iman orang, itu saya pikir dia sudah berlebihan. Hanya karena orang mengucapkan selamat Natal, dia anggap imannya kemudian berubah. Siapa yang bisa mendikte iman orang lain? Gitu. Iman saya tidak mungkin bisa didikte oleh siapapun gitu. Dan ini harus kita berikan pencerahan kepada masyarakat bahwa soal iman itu urusan masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mendikte iman orang lain. Itu kesombongan namanya. Selamat menikah kepada teman yang lagi menikah. Toh saya nggak menikah gitu loh. Jadi itu memang analogi atau kesimpulan-kesimpulan yang menurut saya berlebihan. Jadi begitu. Pada prinsipnya silahkan saja mengharamkan bagian dari pendapat. Ini kadang-kadang ada orang kecenderungan kalau punya pendapat atau memilih satu pendapat, kemudian pendapat yang lain dianggap salah. Padahal kalau ada dua pendapat, orang tuh boleh memilih salah satu pendapat. Soal kemudian mau diadu antar pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, nah ini ruang diskusi, kita adu argumentasi dan itulah ranah intelektual dan itu nggak ada masalah begitu. Sama contoh lain, ada teman-teman yang kemudian terlibat dalam kelompok tertentu, kemudian tahu dari tokohnya atau dari ustadznya bahwa bunga bank adalah riba maka haram. Itu kan satu pendapat. Padahal ada ulama lain yang mengatakan bunga bank itu bukan riba dan tidak haram. Karena di situ menyangkut suku bunga yang dikontrol oleh negara, tidak ada penindasan dan lain sebagainya. Maka sebetulnya dalam hal ini orang boleh kemudian memilih, oh saya memilih yang menganggap bahwa bunga bank itu bukan riba, maka dia tidak haram. Kalau ada orang bilang, oh saya memilih pendapat bunga bank itu adalah riba, maka haram hukumnya dan saya mau berhenti dari bank. Itu urusan dia gitu loh. Gitu. Harusnya lebih rileks gitu ya, dengan perbedaan pendapat gitu ya. Ini kalau yang memilih bunga bank bukan riba itu bukan berarti tidak Islam. Betul. Gitu ya. Kalau memilih mengucapkan selamat Natal itu boleh atau menerima orderan dari orang Kristen itu boleh. Iya. Ya itu bukan berarti nggak Islam. Iya, gitu jangan dituduh kemudian telah keluar dari Islam. Memangnya imannya itu punya bapak moyang ente kan begitu. Nggak boleh begitu. Jadi kita rileks aja. Karena apa? Dalam Islam itu selain 5 rukun, apapun ada perbedaan pendapat. Kalau 5 rukun ini dalam istilah fikihnya itu, dalam istilah usul fikihnya itu al-ma'lum minad dini bid-darurah.
sesuatu yang hukumnya itu sudah diketahui secara pasti dalam agama. Maka tidak satu ulama pun berbeda pendapat soal rukun Islam. Soal sholat subuh. Gak ada satu ulama yang mengatakan, oh sholat subuh 4 rakaat. Gak ada, semua 2 rakaat. Haji juga pasti semua ulama sepakat ke Masjidil Haram. Gak ada haji ke Pondok Gede, gak ada gitu. Walaupun di sana ada Ka'bah-Ka'bahan. Nah, selain al-ma'lum minad dini bid-darurah ini, pasti ada perbedaan pendapat yang kemudian istilahnya al-mukhtalafihi, pasti ada perbedaan pendapat di situ. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, maka masyarakat boleh memilih pendapat yang dia pilih gitu loh. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, gitu ini kembali ke soal Natal ini, Tat. Kan banyak juga yang mengutip MUI, fatwa MUI ya, seakan-akan MUI pernah memfatwakan haram mengucapkan selamat Natal. Padahal kan kalau kita pelajari fatwa MUI itu kan konteksnya nggak boleh ikut, yang diharamkan itu ikut ritual. Ikut ritual. Ikut ibadahnya, ikut misanya gitu ya. Jadi upacaranya yang ranah muamalah, transaksi jual beli dan lain-lain terkait Natal nggak diatur, nggak diurusi fatwa MUI gitu ya. Yang tegas MUI melarang, dan itu memang benar bahwa orang Islam tidak boleh ikut ritual agama apapun gitu loh. Jadi ritualnya itu, dan itu jelas. Saya pikir semua umat beragama pasti punya aturan itu. Orang Kristen ya tentu tidak boleh ikut ibadahnya orang Islam gitu loh. Orang Hindu tidak boleh ikut ibadahnya orang Kristen. Itu hal yang wajar lah. Nggak ada kerjaan lain aja ya. Karena setiap agama kan punya aturan ibadahnya masing-masing. Dan itu jangan dicampur adukan. Gitu. Nah ini terakhir nih Ustadz Taufik Damas. Wah ini pencerahan banget nih poin-poinnya. Setiap Natal juga rame tentang Banser dan Ansor yang menjaga gereja. Ya kan? Kan itu sejak zaman ada rame-rame bom gereja itu kan. Gus Dur memberikan instruksi agar Banser dan Ansor menjaga gereja terkait perayaan Natal. Nah, itu kan sekarang dipelintir tuh. Di NU Banser dan Ansor diserang. Seakan-akan kalau pengajian dibubarkan, kalau gereja dijaga gitu. Terus seakan-akan Banser dituduh menerima bayaran macam-macam. Itu gimana Ustadz Taufik, kan jenengan juga tokoh NU nih, pengurus NU gitu. Betul. Pertama, tindakan menjaga gereja atau tempat ibadah lainnya itu di dalam Islam sangat dibenarkan. Karena Islam itu melarang orang merusak tempat ibadah agama apapun. Dalam Al-Quran itu surah Al-Hajj ayat 40 itu ditegaskan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami wa bi'un wa sholawatun wa masajidun yudhkaru fi hasmullah kasiro. Jadi seandainya Allah itu tidak menjadikan sekelompok orang untuk menjaga keamanan, maka tempat-tempat ibadah baik sinagog, gereja atau zaman dulu itu ada bahkan tempat ibadahnya sawame itu tempat ibadahnya orang kaum Sabi. Itu dilindungi. Maka Allah menciptakan orang-orang yang melindungi itu supaya tempat-tempat ibadah agama apapun tidak dirusak oleh lain. Karena waktu itu memang ada kecenderungan orang-orang musyrik. Orang musyrik ini penyembah berhala yang tidak suka melihat tempat ibadah agama apapun. Jadi dirusak. Maka Allah menegaskan bahwa harus ada yang menjaga. Nah, jadi kalau ditanya ada gak dalil Banser itu menjaga gereja? Ada. Dalilnya itu surah Al-Hajj ayat 40 ini yang tadi saya kutip. Nah, kemudian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Banser itu diajak oleh kepolisian. Jadi sebagai mitra dalam mengamankan operasi lilin. Dan ingat, yang diajak atau diperbantukan itu bukan cuma Banser, bukan cuma Ansor, tapi ada Pramuka, ada Kopdar dan lain sebagainya. Cuman memang yang selalu disorot orang ketika Banser jaga gereja. Sebetulnya yang kita jaga adalah persaudaraan, persatuan, kerukunan antar umat beragama. Dan itu tidak ada masalah sama sekali. Karena gitu. Konteksnya Gus Dur kan waktu itu setelah ada bom gereja itu ya jadi setiap Natal kan ada bom. Betul. Jadi bom itu kan ancaman, teror itu kan ancaman pada Indonesia. Betul. Gitu. Jadi Gus Dur bilang kalau menjaga gereja itu menjaga Indonesia. Betul. Dan itu sangat baik lah. Saya secara pribadi mendorong
sikap kita itu terhadap umat beragama yang lain itu bukan cuma sekedar menghormati, tapi saling koeksistensi, saling mendukung keberadaan kita masing-masing. Jadi jangan jadikan agama itu sebagai alat segregasi di antara kita, seolah-olah kita tidak bisa berhubungan dengan baik antar sesama hanya karena beda agama. Padahal Islam mengajarkan berbuat baik pada siapapun itu bagus, tidak ada larangan. Kecuali terhadap orang-orang yang memerangi kita. Jadi kalau dalam konteks perang tentunya. Kalau di Indonesia kan sekarang ini dalam konteks ya tentu damai, tidak ada konteks perang. Kalau dalam konteks Piala Dunia gitu ya enggak lah ya. Ya enggak. Dan dalam konteks perang ini berlaku umum, artinya bukan atas nama agama pun kalau terjadi perang umpama orang Jakarta perang sama orang Bogor, umpama gitu loh. Dan ini bukan kasus agama. Ya orang Jakarta tidak boleh lah kemudian berbuat baik sama orang dalam konteks perang kok Ya, begitu loh. Gitu loh. Kayak zaman dulu kita berperang dengan Belanda gitu kan, kita nggak mungkin kerjasama sama Belanda kan. Betul, nggak mungkin. Tapi setelah merdeka, ya kan kita ada kedutaan Belanda, ada kedutaan di Belanda dan seterusnya. Bahkan gitu dulu, ya, Tat, ya? dulu Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan fatwa dalam konteks kita dijajah oleh Belanda. Haram pakai celana. Karena celana itu identik dengan pakaian penjajah. Nah, kaum santri identiknya dengan sarung. Maka haram pakai celana ketika itu. Nah, ini kan dalam rangka menciptakan satu komitmen kuat bahwa kita harus melawan penjajah. Karena mereka memerangi kita. Jadi nah, bukan celananya yang haram ya. Jadi soal persamaannya. Iya, dan itu fatwa yang sifatnya kontemporer. Jadi kalau udah nggak ada perang, ya udah nggak ada masalah. Pakai celana ya boleh aja ya. Yes, boleh. Seperti sekali. Ini hanya untuk membedakan lah. Pembedaan ini kan penting. Sama kita nonton sepak bola. Kalau Liverpool lawan Manchester United, yang keduanya itu cenderung merah. Kalau tidak ada pembeda warna, itu berantakan itu di lapangan. Gitu loh. Mau ngoper kawan, tahu-tahu lawan. Wah ini seru nih. Habis bicara tentang Natal, larinya ke Liverpool dan MU. Oke, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Dan atas mau izoh hasanahnya. Ustadz Taufik Damas. Siap, sama-sama Kang Sahal.